Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, gerombolan gangster yang terdiri dari 6 pemuda asal Jawa Tengah diringkus aparat Polres Jombang usai menyerang warga yang sedang begadang. Beruntung tidak ada warga yang terluka parah akibat serangan kelompok perusuh tersebut. 6 pemuda anggota gangster diangkut truk Satuan Sabara Polres Jombang usai diringkus di Kecamatan Tembelang, Jombang. Gerombolan itu dibekuk anggota Satreskrim Polres Jombang tanpa perlawanan karena sedang dalam pengaruh minuman keras. Keenam pelaku pengeroyokan ini berasal dari Kabupaten Rembang, Pati, serta Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Di Jombang mereka mengontrak sebuah rumah di Kecamatan Tembelang. Komplotan perusuh itu beraksi di Desa Candimulyo, Kecamatan Kota Jombang, Rabu dini hari. Gangster yang membawa senjata tajam dan batu tiba-tiba menyerang warga yang begadang. Beruntung tidak ada warga yang terluka parah akibat tindak kriminal itu. Keenam pelaku masih diperiksa intensif di Mapolres Jombang untuk mengetahui motif penyerangan warga. Kronologis perkara ini, di mana 6 orang ini setelah minum minuman keras di rumah di Tembelang, mengajak teman-temannya untuk jalan-jalan ke Jombang dengan mencari-cari. Nggak tahu mencari-cari apa, ya. Tetapi dalam perjalanan di rumah sudah membawa sajam berupa celurit. Setelah melintas di TKP, yaitu di Candimulyo, Jalan Raya Muruk, mereka mendatangi warga yang ngopi di situ dengan bilang ke warga itu, siapa yang teriak tidak enak. Kemudian oleh warga tersebut dijawab tidak tahu. Kemudian pergi, kembali lagi 10 menit, ditanya lagi, kemudian dilakukanlah pembacokan. Keenam tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya wisatawan di Tulung Agung tergulung ombak pantai selatan saat bersuah foto, hingga babysitter di Surabaya diringkus polisi karena memberikan racikan obat keras mengandung steroid kepada bayi yang diasuhnya. Selengkapnya kami sajikan dalam Surabaya Sepekan. Seorang anak anggota polisi di Probolinggo, Kadek Wisnu, usia 19 tahun, menjadi korban peluru nyasar di punggungnya hingga harus dirawat di rumah sakit. Korban terkena peluru nyasar saat hendak menutup pagar rumahnya. Keluarga korban langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Soleh, Kota Probolinggo. Namun karena keterbatasan peralatan medis, korban dirujuk ke RSAL Surabaya. Meski pihak keluarga sempat menutupi kecelakaan yang menimpa korban, namun Ketua RT di wilayah tempat korban tinggal membenarkan insiden itu. Menurut Ketua RT, insiden peluru nyasar sudah 3 kali terjadi di sekitar wilayahnya. Namun hingga saat ini belum diketahui asal-usul peluru dan pelakunya hingga membuat warga resah. Aparat Polres Probolinggo sudah menyelidiki kasus ini. Polisi membongkar sindikat komplotan pemalsu surat izin mengemudi atau SIM serta berbagai jenis dokumen negara lainnya di sebuah tempat usaha percetakan di Jember. Seorang pelaku berinisial SH bahkan digerebek polisi di rumahnya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Isak tangis histeris keluarga pelaku mewarnai penggerebekan tersebut. Selain SH, ada 4 tersangka yang ditahan dalam kasus ini. Kelima tersangka ini memiliki peran berbeda dalam tindak kriminal yang dikendalikan dari sebuah tempat usaha percetakan di Kecamatan Kalisat, Jember. Berbagai dokumen negara yang dipalsukan antara lain SIM, ijazah, surat nikah, hingga kartu BPJS. Sindikat itu sukses menerbitkan ratusan dokumen palsu ke sejumlah kota baik di Jawa Timur hingga luar Pulau Jawa dengan biaya antara Rp350.000 hingga Rp3 juta tergantung dari jenis dokumen. Seorang wisatawan asal Medan, Roni Joshua Simanjuta, digulung ombak pantai Gedung Tumpang, Tulung Agung, Minggu 13 Oktober. Korban tersapu ombak besar saat berfoto di tebing pinggir laut.
Awalnya korban berada di tebing pantai dan berniat foto dengan latar belakang ombak laut selatan. Tiba-tiba ombak tinggi datang menerjang tebing dan menggulung korban. Korban bersama 15 rekannya dari kampung Inggris Pare, Kediri berwisata ke pantai Kedung Tumpang, Kecamatan Pucang Laban, Tulungagung. Teman-temannya tak menyadari ombak yang datang dari laut selatan itu cukup besar saat korban hendak bersuah foto, sehingga korban tak sempat menyelamatkan diri. Hingga hari keempat korban belum ditemukan oleh tim SAR gabungan maupun warga. Kebakaran hebat disertai ledakan terjadi di area smelter tembaga PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Video rekaman warga menunjukkan kobaran api dengan asap hitam pekat membumbung tinggi di atas bangunan unit produksi area pabrik peleburan tembaga yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 September lalu. Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Kinatri, mengatakan kebakaran terjadi di unit fasilitas produksi asam sulfat PT Freeport Indonesia. Berdasarkan hasil laporan tim rescue di lapangan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Tim tanggap darurat bergerak cepat untuk melakukan pemadaman kebakaran dengan memprioritaskan keselamatan para karyawan. PT Freeport akan melakukan asesmen dari kerusakan yang terjadi dan mencari penyebab utama kebakaran. Selanjutnya memastikan area yang terbakar aman untuk kembali dimasuki. Babysitter alias pengasuh bayi berinisial NR ditetapkan menjadi tersangka oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim karena memberikan obat keras dengan kandungan steroid pada bayi yang diasuhnya. Tersangka mengaku memberikan obat keras mengandung steroid selama setahun dengan dosis sehari sekali. Tersangka melakukan agar bayi terlihat gemuk, alih-alih ingin gemuk tubuh bayi justru mengalami pembengkakan. Direktur Direktorat Reskrimum Polda Jatim menyebutkan tersangka belajar meracik obat keras dari sesama pengasuh bayi. Polisi menduga pemberian obat keras mengandung steroid itu sudah lazim dilakukan di kalangan babysitter. Dokter spesialis penyakit dalam Bidokes Polda Jatim menyatakan bayi berumur 3 tahun korban pemberian obat mengandung steroid oleh babysitter mengalami gangguan pertumbuhan. Obat steroid merupakan jenis obat keras yang pemakaiannya harus dalam pengawasan dokter. Efek jangka panjang mengonsumsi obat keras ini adalah penyakit lambung, gangguan hormon, serta bentuk tubuh terlihat tidak wajar seolah-olah gemuk. Saudara, seorang pria nekat mencuri uang dalam kotak amal masjid di Probolinggo usai sholat subuh berjamaah. Menurut takmir masjid, pelaku membongkar kotak amal dan menguras isinya di dalam toilet. Seorang pria nekat mencuri uang dalam kotak amal di Masjid An-Nur, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Rabu pagi, usai salat subuh berjamaah. Melihat situasi sepi, pelaku sempat memeriksa kotak amal lalu ke kamar kecil untuk melepas tas ransel yang dibawanya. Selain itu, pelaku kembali menuju kotak amal dan langsung membawanya ke kamar kecil. Selanjutnya, pelaku menguras uang dalam kotak amal dan memasukkan ke tas ransel miliknya. Usai melancarkan aksinya, pelaku kabur. Menurut takmir Masjid An-Nur, uang yang digondol pelaku diperkirakan mencapai 2 juta rupiah. Insya Allah seperti ini pelakunya dari arah perempuan sana. Sini, pertama tadinya dia lihat-lihat dulu, lihat kembali lagi. Tadinya bawa ransel, kemungkinan lepas langsung dari situ kembali lagi ke kotak amal tadi. Sekalian kotak amal itu dibawa ke kamar mandi tempat perempuan. Setelah itu, setelah aksinya berhasil, ternyata uang itu dikuras di kamar mandi. Terbukti kotaknya ada di kamar mandi. Kemudian dia pergi sudah dengan santai. Kira-kira berapa orang pelakunya yang dibawa? Kemungkinan ya kurang lebih 2 juta.
Bermodal rekaman CCTV, petugas masjid melaporkan pencurian uang kotak amal ini ke Mapolres Probolinggo yang langsung ditindaklanjuti dengan olah TKP. Ditemukan telah kehilangan Masjid An-Nur, kotak amal Masjid An-Nur di Jalan Suyoso, tahun berapa itu. Kemudian kami datang olah TKP dan berdasarkan CCTV sudah kami dapatkan untuk ciri-ciri pelaku, namun demikian kita masih lakukan pengejaran. Kini, polisi masih memburu pelaku berdasarkan ciri-ciri yang tampak dari rekaman CCTV masjid. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia cek percetakan surat suara di Surabaya. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.